Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan lagi kajian kita ya, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan islamisasi ilmu pengetahuan ya. Cara bahasa ya, islamisasi ilmu pengetahuan itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah islamisasi, kedua adalah ilmu, dan yang ketiga adalah pengetahuan. Nah, islamisasi sendiri itu diartikan sebagai pengislaman ya. Kalau kemudian ilmu yaitu cara berpikir yang menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan ya. Cara berpikir menimbulkan menghasilkan suatu kesimpulan ya, yaitu pengetahuan. Kemudian pengetahuan sendiri ya, dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pengetahuan disamakan artinya dengan ilmu ya. Tapi kalau menurut saya ya, pengetahuan itu ya produk dari ilmu ya, seperti itu. Terus kemudian menurut beberapa ahli ya, misalnya Ismail Raja Al-Faruqi ya, yang disebut sebagai islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah usaha ya untuk untuk merumuskan kembali ya, untuk mendefinisikan kembali, untuk kemudian menyusun ulang, memikirkan kembali ya, rasionalisasikan kembali, menilai kembali ya, melakukannya yang secara membolehkan disiplin itu memperkaya isi dan perjuangan Islam. Jadi dari ilmu itu kemudian kita tata ulang, kita argumentasikan dan rasionalisasikan ulang ya, kemudian memperkayanya dengan keilmuan Islam itu sendiri, agar supaya nanti menghasilkan disiplin ilmu yang lebih baik, yang lebih komprehensif tentunya. Nah, islamisasi ilmu itu juga merupakan sebagian usaha, yaitu untuk memberikan definisi yang baru ya. Jadi misalnya dari pendefinisian tadi ulang ya, pemikiran ulang, nanti muncul definisi baru, misalnya ekonomi dengan Islam, maka muncul ekonomi Islam, seperti itu. Kemudian mengatur data-data, memikirkan jalan pikiran, dan juga menghubungkan data-data, mengevaluasi kembali kesimpulan-kesimpulan, mereaksikan kembali tujuan-tujuan, dan juga melakukan semua itu sedemikian rupa sehingga disiplin-disiplin itu memperkaya wawasan Islam ya. Jadi dievaluasi kembali, disimpulkan kembali, diproyeksikan kembali ya, kemudian diisi dengan nilai-nilai ataupun ilmu-ilmu keislaman sehingga dapat memperkaya wawasan keislaman. Kemudian selanjutnya adalah al-atos ya. Islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri itu sebagai proses ya, pembebasan ataupun pemerdekaan. Sebab ia melibatkan pembebasan ruh manusia yang mempunyai pengaruh atas jasmaniah, dan juga proses ini menimbulkan keharmonisan dan kedamaian dalam dirinya sebagai fitrahnya ya, seperti itu. Jadi karena apa? Karena ilmu itu kan sejatinya semua bersumber dari Allah, seperti itu. Maka islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri ya sebagai pembebasan ataupun pemerdekaan ya. Jadi ekonomi dikembalikan kepada fitrahnya, yaitu Islam. Kemudian sosiologi, pengembangan masyarakat, politik ya, itu kemudian dikembalikan lagi kepada fitrahnya, yaitu fitrah keislaman itu sendiri ya. Tuh. Tujuan dari islamisasi ilmu pengetahuan yang pertama adalah penguasaan disiplin ilmu modern. Jadi kalau kita melakukan islamisasi, kita harus tahu dulu ya hasanah keilmuan modern yang seperti apa. Oleh karena itu dengan kita melakukan islamisasi, kita jadi penguasa ilmu-ilmu modern. Terus kemudian penguasaan hasanah Islamiyah ya, karena memang di sini islamisasi ilmu pengetahuan, maka kita harus paham terkait dengan hasanah keislaman. Maka kalau kita kemudian melakukan islamisasi ya, kita
otomatis harus menguasai hasanah keislaman. Kemudian menentukan relevansi Islam dengan masing-masing disiplin ilmu. Jadi kita bisa menentukan kira-kira ajaran ini, ayat ini itu sesuai dengan relevansinya dengan ilmu yang mana. Misalnya terkait ayat ini sesuai dengan psikologi, ayat ini sesuai dengan ilmu ekonomi, ayat ini sesuai dengan ilmu sosiologi, ayat ini sesuai dengan ilmu pengembangan masyarakat, ayat ini sesuai dengan ilmu politik, yaitu kita bisa mencari relevansinya ajaran Islam dengan masing-masing hasanah ilmu pengetahuan. Terus kemudian mencari cara untuk melakukan sintesa kreatif antara hasanah Islam dengan ilmu-ilmu modern. Jadi dari ilmu Islam, kemudian ilmu modern, kita kemudian sintesakan yang nantinya akan memunculkan keilmuan yang baru, ya. Kemudian mengarahkan aliran pemikiran Islam ke jalan-jalan yang mencapai penemuan pada rencana Allah. Jadi ilmuwan-ilmuwan Islam itu sendiri dalam mengkaji ilmu pengetahuan, harapannya tujuannya adalah apa? Harapannya tujuannya adalah istilahnya mencari ridho Allah ya Subhanahu wa taala, ataupun disesuaikan dengan ajaran-ajaran keislaman, agar supaya ulama-ulama Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam kalau kemudian jadi seorang ilmuwan tentunya harus kembali kepada pola-pola keagamaan ataupun sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Langkah-langkahnya ya, yang pertama penguasaan terhadap disiplin ilmu modern. Jadi harus tahu dulu ilmu modern itu seperti apa. Kemudian ditinjau ya, peninjauan disiplin ilmu modern. Ya, selain itu penguasaan ilmu warisan Islam ya berupa antologi. Kemudian penguasaan ilmu warisan Islam yang berupa analisis, ya ini harus tahu, ya hakikatnya tahu, analisis tahu, kemudian disiplin ilmu modern tahu, ya melakukan peninjauan ilmu modern, ya kemudian penentuan relevansi Islam yang spesifik untuk disiplin ilmu. Jadi kita tentukan mana ajaran Islam yang relevan dengan disiplin ilmu tertentu. Kemudian penilaian kritis terhadap disiplin ilmu modern. Jadi ilmu modern itu kita telaah secara kritis, ya. Kemudian penilaian kritis terhadap hasanah Islam. Jadi ilmu-ilmu keislaman kita juga telaah, ya. Kemudian survei problem-problem keumatan, ya. Kemudian kira-kira apa masalah-masalah keumatan, kemudian problem-problem umat manusia secara umum, ya tidak hanya umat Islam saja, ya. Kemudian dianalisa. Yang selanjutnya adalah analisa dan juga sintetis kreatif, ya. Kemudian yang 10 merumuskan kembali disiplin ilmu dalam kerangka kerja, dan yang ke-11 penyebar luasan pengetahuan yang sudah diislamkan. Jadi harus tahu dulu ilmu modern, ilmu Islam, ya secara antologi, secara analisis, tahu problem, kemudian disintesiskan, ya, kemudian dirumuskan kembali, ya, kemudian disebar luaskan ilmu yang sudah diislamkan ataupun yang sudah diislamisasikan. Pro kontra, ya ini ada beberapa pro kontra terkait dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Muhammad Arkun misalnya, seorang guru besar Islamic Studies University Sorbonne Prancis, ya mengatakan bahwa keinginan dari para cendekiawan muslim untuk melakukan islamisasi ilmu dan juga teknologi adalah merupakan kesalahan, sebab hal ini dapat menjebak kita pada pendekatan yang menganggap bahwa Islam hanya semata-mata sebagai ideologi, yaitu menurut Arkun, ya beliau kontra. Kemudian Usep Fathuddin, ya islamisasi ilmu pengetahuan bukan termasuk kerja kreatif. Islamisasi ilmu tidak berbeda dengan pembajakan ataupun pengakuan terhadap karya orang lain. Sampai pada tingkatan tertentu, islamisasi tidak ubahnya kerja seorang tukang. Jika ada seorang saintis berhasil menciptakan atau mengembangkan suatu ilmu, maka orang Islam mengungkap dan juga mengislamkannya, yaitu yang kontra. Kemudian selanjutnya Haidar Bangir yang mengatakan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan itu penting, ya. Misalnya tentang perlunya dibentuk sains yang islami, ya. Hal ini didukung oleh 3 argumentasi sebagai berikut. Pertama, umat Islam itu butuh sebuah sistem sains yang memenuhi kebutuhan dalam aspek material maupun aspek spiritual, ya. Kemudian secara sosiologis, umat Islam yang tinggal di wilayah geografis dan memiliki kebudayaan yang berbeda dari tempat sains modern itu kemudian harus dikembangkan, ya. Yang ketiga, umat Islam pernah memiliki peradaban Islami sendiri di mana sains Islam berkembang sesuai dengan nilai dan juga kebutuhan umat Islam. Ini yang pro, ya. Jadi
umat Islam punya sejarah sendiri, kemudian umat Islam itu punya kebutuhan sendiri sehingga perlu kemudian melakukan islamisasi ilmu pengetahuan. Kemudian menurut Mulyanto mengatakan bahwa islamisasi ilmu pengetahuan sering dipandang sebagai suatu proses menerpa etika Islam dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan kriteria pemilihan suatu jenis ilmu pengetahuan yang akan dikembangkan. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan pengambilan atau pemurnian ilmu pengetahuan pada prinsip-prinsip yang hakiki, yakni tauhid, kesatuan, makna, kebenaran, dan juga kesatuan ilmu pengetahuan. Jadi menurut Mulyanto ini islamisasi ilmu pengetahuan ini bagian dari mengembalikan fitrah keilmuan itu kepada Islam itu sendiri, karena sejatinya setiap ilmu adalah dari Allah ya. Kesimpulannya ya, sungguhnya terdapat perbedaan sudut pandang ataupun pendekatan yang melihat masalah islamisasi ilmu pengetahuan, namun hakikatnya sama, yaitu mereka sepakat bahwa umat Islam perlu memiliki ilmu pengetahuan yang dibangun dari dasar-dasar ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an, yaitu ilmu yang didasarkan atas dasar tauhid, yang melihat bahwa ilmu pengetahuan modern dan ajaran Islam harus bergandengan tangan ya. Seperti itu, ilmu pengetahuan adalah hasil teorisasi penjelasan terhadap gejala-gejala alam dengan metode pendekatan yang ilmiah, sedangkan ajaran Islam juga hasil ijtihad terhadap ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga sunnah ya. Jadi intinya sepakat ya bahwa istilahnya ilmu pengetahuan itu harus dibangun melalui dasar-dasar keislaman ataupun Al-Qur'an dan juga hadis ya. Kemudian tambahan terkait dengan islamisasi ilmu pengetahuan ini ya, itu berbeda istilah ya, masing-masing. Ada yang misalnya di Jogja Prof. Amin Abdullah itu mengistilahkan dengan integrasi interkoneksi, kemudian di Yayan Kudus diistilahkan dengan ilmu Islam terapan ya. Intinya sama, yaitu melakukan islamisasi ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan modern, pengetahuan barat ya, itu kemudian disisipi, disempurnakan dengan nilai-nilai keislaman agar hasilnya juga akan lebih efektif, akan lebih sempurna ya. Misalnya seperti politik ilmu pemikiran politik Islam, kemudian pengembangan masyarakat Islam, kemudian bimbingan konseling Islam, komunikasi penyiaran Islam, akuntansi syariah, ilmu ekonomi syariah. Nah, itu semua bagian dari islamisasi ilmu pengetahuan agar supaya lebih mantap, lebih keren ya, hasilnya juga lebih baik daripada ilmu ekonomi secara umum atau sosiologi politik secara umum ya. Pasti akan hasilnya berbeda, karena di sini unsur Islam itu sendiri adalah menyempurnakan, karena kita tahu bahwa dalam Islam ajarannya sangat luas, mencakup berbagai aspek, sehingga ajaran-ajaran itu bisa digunakan sebagai bahan penyempurna terhadap ilmu-ilmu yang sudah ada ataupun sudah terbentuk. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.